Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Jalaluddin Murki dengan semangat selalu berbagi agar hidup bisa lebih berarti. Pada kesempatan ini saya kembali hadir dengan tema yang baru, tidak berbicara tentang dapodik, namun sesuai dengan jadwal yang sangat padat pada hari ini, kita diharapkan segera membuat dan menjadwalkan ujian pendidikan kesetaraan. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat PMPK, Komisi Kesetaraan, Direktorat PMPK, bahwa ujian kesetaraan bisa dilaksanakan secara luring dan juga bisa dilaksanakan secara daring. Mohon izin kepada pengelola setara daring, saya hanya ingin mereview, mempermudah teman-teman dalam tutorial berkaitan dengan hari ini banyaknya teman-teman di PKBM yang akan melakukan registrasi atau pendaftaran di kesetara daring, terutama dalam melakukan pendaftaran siswa. Kenapa? Karena siswa yang dikelola itu rata-rata memang banyak. Yang pertama, yang kedua menghindari terjadinya kesalahan dalam mendaftarkan siswa. Saya akan coba menyampaikan beberapa trik dan trik dalam pengelolaan pendaftaran siswa di setara daring. Sebetulnya untuk mendaftarkan siswa itu bisa dilakukan oleh lembaga, oleh operator lembaga di setara daring, dan nanti siswa bisa melakukan perubahan password agar bisa dirubah. Sebetulnya sangat mudah. Saya di sini akan mencoba menyampaikan tentang pendaftaran siswa melalui setara daring yang ada di paket B. Sudah barang tentu yang pertama yang harus didaftarkan adalah pastikan lembaga kita sudah terdaftar di setara daring. Langsung saja, begitupun dengan melakukan pendaftaran seluruh peserta didik untuk menghindari terjadinya kesalahan, sehingga nanti pada saat UPK peserta didik tinggal diberikan akunnya saja, mereka juga tidak akan salah memilih kelas, tidak akan salah memilih lembaga, sehingga pada akhirnya mereka bisa melakukan ujian dengan baik, dan pada akhirnya seluruh peserta didik hanya tinggal melakukan akses dari password yang kita bagikan, tinggal masuk dan tinggal melakukan pelaksanaan. Seperti itu maksudnya, lihatnya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita siapkan dulu file Excel yang berhubungan dengan peserta didik. Seperti yang saya coba share di sini, saya sudah siapkan. Ini file Excelnya. Ini kita yang pertama tentunya harus membuat kelas dulu. Kita masuk. Di sini saya pakai akun pengelola, tutor yang menjadi pengelola. Kita buatkan kelas dulu. Di sini langkahnya. Buat kelas, kita buat kelas, tambah kelas, seumpamanya di sini UPK, kelasnya hanya untuk UPK kelas. Kita buat kelas. Karena saya sudah membuat kelas, saya akan mencoba kelas yang akan non-induk, yang akan menginduk ke masa ini UPK seperti itu. UPK kelas 6 non itu. Lalu tinggal kita simpan. Oke, maka akan ada kelas namanya UPK kelas 6 non itu. Di sini tinggal pilih lembaganya, makanya tadi pastikan dulu kita sudah terdaftar. Mudah sebetulnya pengerjaannya. Ya, tinggal klik lalu kita simpan. Kode yang akan kita bagikan nanti kelas ini
pada saat kita membuat akun untuk siswa. Ini kode kelasnya yang akan kita pakai. Oke, udah. Lalu di sini atur kelasnya, deskripsinya ditulis, bisa kelompok belajar. Ini kelompok sini kita tulis deskripsinya tentang kelas ini adalah kelas UPK yang menginput contoh bagiannya umpama karya ya, kelas UPK yang menginput. Lalu kita buatkan mata pelajaran nanti. Nah, seperti itu, kelas sudah dibuat. Kalau sudah di kelas sudah dibuat, lalu kita daftarkan guru. Daftar guru. Nah, sebelum daftar guru saya akan membantu mencoba mendaftarkan siswa. Supaya memudahkan kita dalam mengelola kelas untuk pendaftaran siswa, kita daftarkan saja siswanya di sini. Contoh saya mau memasukkan mendaftarkan peserta didik calon peserta UPK di tingkat 9. Kita klik paket B. Lalu kita pilih daftar. Nah, pilih di sini warga belajar. Nah, saya untuk warga belajar ini sudah mendaftarkan di 1, 2, 3, 4, 5. Kita sekarang mau mendaftarkan namanya Adinda Safira. Adinda Safira ini kelas 9 sebagai peserta UPK. Kita daftarkan, kita password ini, kode kelasnya kita ambil. Ini kelas kode kelas 9 peserta UPK nih sudah saya siapkan. Nah, untuk ini saya pakai nomor induk yang nantinya ini bisa dirubah oleh siswa. Saya pakai nomor induk. Kita kasih, ini juga passwordnya juga kita kasih. Lalu kita daftar. Tes. Lalu kita klik OK. Lalu kita pilih di sini PKBM-nya. Lalu kita simpan. Adinda Safira sudah memiliki akun di Setara Daring. Nanti kita rubah fotonya sesuai dengan foto dia. Masuk ke pengaturan. Ini lebih komplit lagi. Tinggal masukkan saja fotonya, maka dia sudah masuk sebagai peserta didik calon peserta ujian paket B kelas 9 di PKBM Masaki. Seperti itu. Kita tes lagi. Kita keluar dulu. Ini Adinda Safira sudah terdaftar. Nanti dia bisa merubah. Untuk memudahkan dan supaya terarah, kita bisa bantu daftarkan. Kita coba lagi dengan peserta didik selanjutnya. Kita masuk ke paket B, lalu kita klik daftar, pilih warga belajar. Ini kode kelasnya. Kode kelas itu tadi bagaimana tadi saat pembuatan kelas yang disampaikan, itu kode kelas yang harus dibagikan. Sekarang peserta didiknya nomor 6 adalah Aditya Firdaus. Kita copy saja Aditya Firdaus. Nama lengkapnya. Nah, di sini untuk nick saya ganti pakai nomor induk. Kita masukkan nomor induk. Bisa dipakai dengan NISN atau apa, silakan. Saya di sini pakai nomor induk.
kata sandinya kita buat, ini juga kita buat. Untuk supaya lebih memudahkan pakai standar saja, sehingga nanti bisa dirubah oleh anak, terserah anak mau pakainya apa ya kata sandi ini. Untuk sementara saya buat standar untuk memudahkan mendaftarkan. Oke, lalu kita daftar. Berhasil. Nah, tinggal pilih lembaganya, lalu kita simpan. Boleh anak mengakses sendiri, boleh, tidak ada masalah. Jika kita berikan kepada anak kode kelasnya, bisa seperti itu, anak langsung dapat, tidak ada masalah, itu juga lebih baik. Tapi untuk memudahkan, saya mencoba mendaftar. Nanti akun ini yang sudah ada di sini tinggal ngasih kepada anak. Untuk menghindari terjadinya kesalahan nama, untuk menghindari terjadinya kesalahan lain, kita daftarkan saja. Sekali lagi kita coba. Sekarang namanya Ali Tumarullah. Ya, kita keluar dulu tadi, kita daftar dengan nama Ali Tumarullah. Daftar sebagai peserta didik. Di sini kita pilih kelasnya, kita ketikkan, lalu kita masukkan kode nomor induknya, kita pastikan, lalu kita di sini pastikan PIN-nya, hasil, pilih nama sekolahnya. Oke, lalu simpan. Itu Tumarullah terdaftar sebagai peserta UTK paket B tingkat 4 kelas 9 di PKBM Mas Adi. Seperti itu. Bagaimana penampakannya kita lihat. Penampakannya kita lihat. Saya akan coba masuk. Saya masuk sebagai penyelenggara PKBM. Kita lihat di peserta didik paket B. Ini tadi kelas yang kita buat, UPK kelas 6 non-induk sudah kita bikin. Nah, sekarang peserta didik di paket B. Ada berapa pesertanya? Paket B setara kelas itu ada 20 orang. Lihat siapa saja pesertanya. Warga belajar. Kalau kita memang mau menghapus salah masuk kelas, tinggal hapus. Kalau passwordnya mau dirubah, tinggal reset. Kita bisa merubahkan seperti ini tampakannya. Gitu baru kan. Kita masuk di dalam peserta didik, gurunya juga sudah masuk. Ini sudah masuk ke dalam peserta didik kelas 9, calon peserta UPK. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.